Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta sirah dan sejarah Islam, bertemu lagi bersama Maria Masiro Channel. Siapa saja yang memperhatikan peristiwa hijrah serta melihat cermatnya perencanaan di dalamnya, pasti akan mendapati sisi kecerdasan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil asbab atau sebab-sebab keberhasilan agar hijrah tersebut berjalan lancar sesuai rencana. Selain itu, pertolongan Allah berupa mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah semakin menambah sempurna proses hijrah tersebut. Perencanaan yang diarahkan dengan wahyu dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar-benar terlaksana, dan perencanaan itu adalah bagian dari sunnah nabawiyah serta tidak serta-merta mengandalkan mukjizat saja. Di antara bukti kecerdasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat hijrah dengan merencanakan perencanaan yang sangat matang adalah sebagai berikut. Yang pertama, saat malaikat Jibril datang dengan membawa kabar tentang rencana orang-orang Quraisy yang hendak membunuh Nabi, serta mengabarkan bahwa Allah telah mengizinkan untuk berhijrah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera ke rumah Abu Bakar As-Siddiq guna memberitahukan akan hal tersebut. Namun, saat waktu yang dipilih oleh Rasulullah untuk datang ke rumah Abu Bakar menunjukkan kecerdasan beliau, yaitu saat terik matahari yang sangat, di mana kebiasaan orang-orang saat itu tidak keluar rumah karena terik matahari yang sangat menyengat. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada seorang pun yang melihat. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan menutupi wajahnya. Ketika berbicara dengan Abu Bakar pun, beliau tidak menjelaskan selain perintah untuk berhijrah. Yang kedua, ide memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur Nabi adalah ide yang cemerlang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paham betul tentang situasi yang kemungkinan akan terjadi, yaitu rumah beliau akan dikepung. Dan jika hal itu terjadi, maka kemungkinan untuk bisa lolos akan sangat sulit. Sehingga menyuruh Ali untuk tidur di tempat tidur beliau dengan memakai selimut yang biasa beliau kenakan adalah ide yang sangat brilian. Orang-orang Quraisy akan terkelabui dan mengira bahwa itu adalah Rasulullah. Rasulullah pun dapat lolos dengan pertolongan Allah. Sementara itu, Rasulullah yakin jika orang-orang Quraisy tidak akan menyakiti Ali, karena Ali bukanlah target dari rencana mereka. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk semacam tim guna kesuksesan rencana hijrah tersebut dan memilih orang-orang yang kompeten dan terpercaya untuk melaksanakan tugas. Di antara nama-nama yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tunjuk, yaitu Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, bertugas untuk membawa bekal makanan dari rumah sampai ke Gua Tsur. Asma dijuluki Zatun Nitokain, atau wanita pemilik dua ikat pinggang. Hal ini karena Asma binti Abu Bakar membagi ikat pinggangnya menjadi dua bagian, yang ia gunakan untuk mengikat makanan ke unta dan sebagian yang lain untuk ikat pinggangnya. Tugas ini sangat berat, terlebih jika melihat resiko jika diketahui oleh orang-orang Quraisy. Namun, demikianlah putri As-Siddiq, rela mengorbankan apapun demi Allah dan Rasulnya. Sebelumnya, ketika Abu Jahal datang ke rumah Abu Bakar, setelah Abu Jahal dan kawan-kawannya gagal untuk membunuh Rasulullah, maka Asma inilah yang menemui Abu Jahal. Saat Abu Jahal bertanya tentang keberadaan Rasulullah dan Abu Bakar, maka dengan berani dan tenang ia jawab, tidak tahu keberadaan Rasulullah dan ayahnya.
Maka serta-merta Abu Jahal menampar Bibi Asma hingga antingnya lepas. Inilah salah satu contoh untuk muslimah dan generasi Islam yang mana ia tetap teguh, tabah, tegas, dan berani menghadapi musuh-musuh Islam. Yang selanjutnya ada Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq. Ia bertugas sebagai informan guna mengabarkan perkembangan tentang situasi di kota Mekah. Ia adalah orang yang ahli dalam penyelidikan dan ahli dalam melihat pergerakan musuh. Kemudian Amir bin Fuhairah, mantan budak Abu Bakar As-Siddiq, yang bertugas untuk menghapus jejak kaki Rasulullah dan Abu Bakar. Cara yang digunakan sangat sederhana. Ia diperintahkan untuk menggembala kambing di tempat di mana Rasulullah lewat agar jejaknya hilang oleh jejak kaki kambing. Selain itu, kambing-kambing tersebut juga digunakan untuk diperah susunya sebagai bekal perjalanan. Kemudian ada Abdullah bin Uraikid, bertugas sebagai penunjuk jalan, karena jalan yang akan dilewati bukan jalan yang biasa. Jalan yang akan dilewati adalah jalan yang tidak dilewati oleh kebanyakan orang. Meskipun Abdullah bin Uraikid masih musyrik, namun ia bisa dipercaya dan bisa memberikan jaminan atas bantuan yang diberikan. Itulah di antara tim yang ditunjuk Rasulullah guna mensukseskan perjalanan bersejarah, yaitu peristiwa hijrah. Bukti selanjutnya, di antara bukti kecerdasan Rasulullah saat hijrah yang lain adalah pemilihan rute yang dipilih Rasulullah. Rasulullah tidak langsung pergi ke arah utara atau ke Madinah. Akan tetapi, beliau mengambil jalur ke arah selatan atau ke arah Yaman. Hal ini untuk mengelabui orang-orang Quraisy tentang tujuan hijrah Nabi. Seandainya tujuan hijrah Nabi telah diketahui, akan tetapi dengan pergi ke arah selatan, maka akan menyulitkan orang-orang Quraisy untuk mengejar. Selain itu, rute berikutnya adalah rute yang jarang dilewati oleh manusia, sehingga hal ini menambah sulit orang-orang Quraisy untuk mengejar. Bukti kecerdasan Rasulullah berikutnya adalah berdiamnya Rasulullah dan Abu Bakar selama 3 hari di Gua Thur. Selain untuk mengamati keadaan yang terjadi setelah gagalnya orang-orang Quraisy membunuh Nabi, hal ini juga dimaksudkan supaya orang-orang Quraisy lebih putus asa, karena tidak hanya gagal membunuh Nabi, orang-orang Quraisy pun juga gagal mengejar Nabi. Sahabat pecinta sirah dan sejarah Islam, itulah di antara gambaran kecerdasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat peristiwa hijrah. Banyak hal yang bisa kita ambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa tersebut. Di antaranya, meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Nabi dan Rasul yang pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah, namun beliau tetap mengambil asbab atau sebab-sebab keselamatan. Tapi tidak secara mutlak bersandar pada asbab tersebut. Beliau sepenuhnya yakin kepada Allah akan datangnya pertolongan darinya. Oleh karena itu, kita seharusnya dalam segala hal berusaha untuk merencanakan dengan baik. Setelah itu, kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian Maryam Nasirah Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.